I am Indonesian, and I will always be. Saya ingin mereaksi lagi guys ya, dan ingin sekali berkomentar tentang saudara kita Tionghoa lagi, karena pas kebetulan juga saya dapat video yang cukup membuat saya penasaran ya, dan ingin sekali mengomentari video tersebut ya. Dan video ini saya ambil dari dunia seleb ya guys ya. Judulnya itu Kagum Nasionalis Full. Cina Indonesia lebih cinta negaranya ketimbang Cina Malaysia. Kenapa ya kok saudara kita Tionghoa ini nasionalisnya itu sangat-sangat apa ya? Nah, sangat keren lah. Beda banget kan sama yang di Malaysia. Kenapa nih? Namun sebelum lanjut guys ke video, nanti dikunjungi ya channelnya Dunia Seleb ya guys ya, di subscribe guys. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton video. Sudah lapar, nak pergi makan tak? Oke. Mengapa orang Cina, Indonesia, dan Malaysia beda? Ini jawabannya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Berbagai suku yang tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja disebut orang Indonesia. Beda dengan Malaysia, Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Melayu. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional yang tinggi di bawah bingkai NKRI. Ya. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan berbangsa satu, bangsa Indonesia, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Orang Tionghoa Indonesia kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Kalau di Malaysia, mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau, atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Yalah. Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Bahkan saat mereka sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia. Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Halo. Guntur. Guntur siapa? Macan tante. Macan. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. Dalam dunia olahraga ada Teteh Susi Susanti. Mereka sangat idealis, lahir besar dan mati di Indonesia. Ya. Orang-orang Tionghoa di Indonesia tetap berkomitmen. Indonesia tanah tumpah darah mereka. I am Indonesian, and I will always be. Perbedaan orang Chinese Malaysia dan Indonesia pun kerap menjadi diskusi warganet. Netizen Malaysia mengungkapkan banyak perbedaan antara Cina, Malaysia, dan Indonesia. Jika perayaan keagamaan seperti perayaan Tahun Baru atau Imlek, Cina, Malaysia, dan Indonesia jelas sama. Namun, yang membedakan antara Cina dan Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ada sih yang di chat awal-awal doang. Gak lama kemudian mereka nggak read kita lagi, mereka nggak balas chat kita lagi. 母亲是在哪一个学校教书？是马来学校吗？马来学校的小学，他应该有他自己的想法。我觉得因为华小比普通的马来学校。 Ini menjadi diskusi penting bagi kalangan orang Malaysia. Apa sih rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduknya? Tak jarang mereka jadikan contoh jika Cina di Indonesia lebih cinta kepada negara yang ditinggalkannya. Karena kecintaan terhadap Indonesia, maka tak jarang kita melihat orang-orang Cina yang pulang ke negara asalnya. Mereka masih melestarikan budaya Indonesia. Bahkan makanan-makanan Indonesia pun tetap mereka promosikan di luar.
Menurut data statistik di ASEAN, Indonesia berada di posisi teratas populasi terbanyak warga negara keturunan Cina yang mencapai angka 7,6 juta jiwa. Sementara di posisi kedua Thailand dengan banyak angka 7,2 juta, Malaysia dengan 6,9 juta. Kasus berikutnya, mengapa orang Cina di Indonesia terlihat fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Ya. Tergantung daerah Indonesia mana mereka tinggal. Ya betul guys, di tempat saya ini aja ya banyak sekali saudara kita yang Tionghoa yang bisa berbahasa daerah ya. Apalagi di tempat saya sana di Medan sana ya, di daerah khususnya di Tapanuli ya, itu banyak lah saudara-saudara kita Tionghoa yang bisa berbahasa Batak, itu banyak. Dan di sini di Pulau Jawa ini, di Jawa Timur ini banyak sekali ya saudara-saudara kita Tionghoa yang mayoritas bahkan itu bisa berbahasa Jawa ya, berbahasa Madura ya kan, banyak, bukan banyak, mayoritas bisa. Itu saudara-saudara kita yang Tionghoa ya. Beda banget nih yang ada di Malaysia sana, bahasa kebangsaan mereka sendiri aja mereka kebingungan. Terkadang kebanyakan dari mereka lebih Indonesia daripada keturunannya sendiri. Contohnya saja di Aceh. Orang Cina tinggal di Aceh dalam kesehariannya lancar menggunakan bahasa lokal. Di Surabaya, kebanyakan etnis Tionghoa berbahasa Jawa Surabaya dan memiliki logat Jawa yang kental. Mereka juga hidup bercampur dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya, meskipun mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Hal ini tidak ubahnya seperti orang Sunda punya kumpulan, orang Jawa punya kumpulan dan lain sebagainya, sebagaimana biasa dan umum terjadi. Ya, betul. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bahkan, bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan malah fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Ya. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga atau nama Mandarin macam Ci menjadi Ciputra, atau nama belakang macam Ki menjadi Kiki, disusul dengan nama tengah atau belakang menggunakan nama Jawa. Sedangkan Tionghoa Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Malaysia, Jungguo, 蔬果口语大比较 ，Go！ 马铃薯、土豆。Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan beradaptasi menggunakan bahasa daerah masing-masing dan mulai meninggalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kesehariannya. Orang Tionghoa Malaysia menggunakan bahasa Mandarin dengan sering, terutama berbicara kepada sesama mereka. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan sudah tidak merasa ada ikatan dengan Tiongkok daratan. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih banyak yang berhubungan dengan Tiongkok daratan. Orang Tionghoa Indonesia umumnya sudah banyak yang menganut kepercayaan Kristen, Protestan, atau Kristen Katolik. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia mayoritas Buddha dan Konghucu. Orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan orang Tionghoa Malaysia. Terlepas baik buruknya kebijakan Orde Baru dulu, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia mulai setia dan aktif untuk bersama-sama membangun dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Jika ada penambahan, silakan diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Jelas beda banget lah ya rasa nasionalisnya saudara-saudara kita Tionghoa dengan yang di Malaysia ya. Ya seperti yang terakhir dibilang tadi ya. Terlepas dari kebijakan Orde Lama ataupun Orde Baru ya, tetapi ini semua juga demi persatuan dan kesatuan ya. Karena siapapun yang tinggal di Indonesia itu sudah harus merasa dirinya Indonesia. Bukan lagi dia berasal dari mana, tetapi satu Indonesia. Jadi kita juga harus berterima kasih ya kepada pemerintah kita masa lalu untuk mempersatukan bangsa ini sangat-sangat
tidak gampang ya, banyak pertentangan, tetapi akhirnya kita bisa menikmati bagaimana persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa nih guys tentang saudara-saudara kita yang Tionghoa nih, atau saudara-saudara yang Tionghoa ingin berkomentar? Ayo komentar ya. Terima kasih ya sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat, salam NKRI, salam sukses buat kita semua.